salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Wulo dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang masalah sosial yang ada di sekitar kita. Masalah sosial merupakan permasalahan yang timbul di masyarakat. Kondisi ini juga menghambat terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat. Kita yang turut berperan dalam adanya masalah sosial ini, hendaknya kita melakukan tindakan-tindakan bersama untuk menghadapi dan mengatasi masalah sosial yang ada. Ada banyak sekali macam-macam masalah sosial yang ada di Indonesia, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, penyakit yang menular, konflik SARA, korupsi, dan juga kesenjangan hukum. Seperti kondisi kita sekarang ini, masa pandemi yang melanda Indonesia. Begitu banyak angka kematian yang sudah terjadi akibat adanya virus COVID-19 yang menular dan bermutasi begitu cepat. Virus COVID-19 ini sangat mengubah keadaan negara kita. Begitu banyak upaya pemerintah dalam menangani virus COVID-19 yang menular ini, mulai dari diadakannya lockdown, PSBB, dan sekarang adanya PPKM yang dilaksanakan untuk memutus rantai penularan ini. Namun, sangat disayangkan, karena masih banyak orang-orang yang masih tidak mau mendengar dan mematuhi keputusan pemerintah akan adanya PPKM ini. Dengan berbagai alasan yang dilontarkan, seperti masalah ekonomi. Banyak orang-orang yang melanggar PPKM dengan alasan bekerja mencari nafkah. Namun dari alasan mereka itu juga dapat dibenarkan, seperti bagaimana nasib mereka para pekerja yang tidak bisa melakukan pekerjaannya di rumah. Lalu bagaimana caranya pedagang-pedagang kecil bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari jika mereka tidak berjualan atau hasil penjualan mereka menurun akibat sepinya pembeli. Apalagi ditambah dengan adanya pemotongan gaji serta pengangguran yang semakin hari semakin meningkat karena adanya COVID-19. Dengan banyaknya perusahaan yang bangkrut menimbulkan ketidaksanggupan mereka dalam membayar upah, sehingga banyak karyawan yang di-PHK dan menjadi pengangguran, yang secara tidak langsung akan menimbulkan peningkatan kemiskinan pada negara Indonesia. Apakah dana sembako dan dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kecil cukup? Di mana dana dan sembako itu pun masih dikorupsi oleh Menteri Sosial yang harusnya mereka salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Apakah itu dinilai adil bagi masyarakat Indonesia yang dengan jelas terdapat pada identitas serta ideologi Indonesia yaitu Pancasila? Begitu teganya para pejabat korupsi bansos dan dana bantuan yang harusnya jika tersalurkan dengan baik akan menjadi salah satu penanggulangan dari masalah sosial yang ada. Disadari atau tidak oleh para pelaku bahwa korupsi adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terdapat pada ideologi Pancasila sebagai identitas negara Indonesia. Karena apa yang mereka lakukan adalah wujud dari penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat secara umum termasuk pemicu bertambahnya angka kemiskinan. Hal ini dapat berdampak pada penderitaan masyarakat. Maka dari itu, jika dilihat dari Pancasila, korupsi dipandang sebagai kejahatan yang sangat besar. Karena telah melanggar sila-sila Pancasila yang berdampak pada kemiskinan negara. Adanya virus COVID-19 ini juga menimbulkan masalah sosial seperti kesenjangan sosial. Banyak oknum-oknum nakal yang melakukan penimbunan masker serta tabung oksigen. Karena adanya penimbunan ini menjadikan masker dan oksigen menjadi langka. Apalagi penimbunan dilakukan saat angka COVID-19 tinggi, di mana banyak yang membutuhkan masker dan tabung oksigen untuk digunakan. Oknum nakal ini akan menimbun, lalu jika masker dan tabung oksigen sudah langka, mereka akan menjual masker dan tabung oksigen dengan harga yang mahal. Mereka melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan orang-orang yang susah. Banyak orang terkena COVID yang meninggal karena tidak mendapatkan oksigen sebagai bantuan pernafasannya. Dikarenakan tidak dapat membeli dengan harga yang mahal. Kesenjangan sosial di sini terjadi seperti pada istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Namun pemerintah sudah sangat mengingatkan kepada masyarakat bahwa adanya penimbunan ini akan ditindaklanjuti secara hukum untuk memberi efek jera bagi yang melakukannya. Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempunyai nilai luhur yang berkaitan dengan moralitas, menghormati, menghargai, dan toleransi yang tinggi.
Namun masih banyak orang-orang yang masih kurang memahami arti Pancasila dengan baik, sehingga melakukan hal-hal yang menyimpang yang tentunya tidak sesuai dengan arti Pancasila. Salah satu contohnya adalah konflik SARA. Konflik SARA yang mungkin sering terjadi di sekitar kita ini tidak mencerminkan adanya identitas negara Indonesia. Dengan banyaknya kepulauan yang menimbulkan keberagaman suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia ini seharusnya menjadikan kita semakin kuat dalam persatuan dengan adanya toleransi yang tinggi. Tetapi masih banyak yang menyimpang dengan membedakan suku, ras, maupun agama. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2020 dengan dugaan perusakan bendera merah putih yang dilakukan asrama mahasiswa Papua. Yang sebenarnya itu hanya merupakan upaya provokasi massa untuk merisak mahasiswa Papua. Sebanyak 43 mahasiswa Papua dikepung, dimaki dengan ucapan rasisme, dan diancam oleh oknum TNI, aparat kepolisian, Satpol PP, dan ormas reaksioner. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan, masalah sosial ini datang dari badan-badan negara yang harusnya memberi contoh baik kepada masyarakat, bukan malah mencerminkan hal yang tidak sejalan dengan Pancasila. Indonesia merupakan negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun di mana arti Bhinneka Tunggal Ika itu jika masyarakat Indonesia masih tidak dapat memahami dan menjalankannya sesuai dengan arti semboyan itu. Seperti yang sudah saya bahas terhadap masalah sosial yang bermunculan, kita harus bisa lebih memahami arti Pancasila sebagai identitas dan ideologi dengan baik, serta tidak menyimpang dengan melakukan hal-hal yang terbalik dari anti-Pancasila itu. Masalah sosial ini wajar dalam setiap negara, tetapi tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kita harus menghadapi dan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah sosial ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.